Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya sehingga saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan yang terhormat Ibu Ika Zutiasari selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi pengantar manajemen guna untuk memenuhi ujian tengah semester ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Nurkomalasari dari jurusan Manajemen Pendidikan Tata Niaga Angkatan 2020. Saya dari offering B. NIM saya 2004116240078. Baik, saya akan memulai presentasinya. Jawaban saya untuk soal 1, dalam memimpin sebuah tim, seorang manajer harus mempunyai keahlian yang khusus supaya tim yang dijalankan bisa bekerja dengan baik dan sukses. Yang harus dilakukan seorang manajer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang manajer yang baik harus bisa mendelegasi secara efektif dan bertanggung jawab atas semua tugasnya. Dengan mendelegasikan bawahan, maka manajer akan merasa terbantu dan dapat mengembangkan kepercayaan diri dari tim. Yang kedua, mengenali pencapaian dari anggota tim dan memberikannya apresiasi. Dengan ini, maka semangat dari tim akan meningkat karena merasa dihargai hasil kerjanya. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan anggota tim. Dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik, maka akan meningkatkan hubungan yang harmonis antara tim dengan manajer. Yang keempat, mengenali kemampuan dari setiap anggota tim. Dengan ini, maka seorang manajer bisa menentukan tugas masing-masing dari tim. Yang kelima, meningkatkan kinerja dari tim dengan memberikan pelatihan-pelatihan pada setiap anggota tim. Yang keenam, seorang manajer harus memiliki strategi pemasaran yang tepat agar produksi yang dihasilkan dari sebuah tim dapat bersaing di pasaran. Yang ketujuh, manajer harus pandai dalam membuat keputusan dengan tim baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan, menjadi manajer juga harus mempunyai kepercayaan yang matang. Perencanaan yang matang untuk kesuksesan timnya. Yang kesembilan, membuat peraturan dalam tim. Hal ini digunakan agar tidak ada salah satu dari anggota tim melakukan penyimpangan yang bisa mengakibatkan kegagalan tim. Jawaban saya untuk soal 2, yang nomor 1. Contoh organisasi yang ada di lingkungan saya yaitu Remaja Masjid atau biasa disebut Remas, dan organisasi itu termasuk dalam lingkungan eksternal. Remaja Masjid termasuk dalam lingkungan eksternal dikarenakan organisasi tersebut mempunyai struktur. Struktur Remaja Masjid terdiri dari penasehat dan ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, dan struktur lainnya. Jawaban saya untuk nomor 2, ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik dan berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Pendapat dari Milken 1987 dalam Palsa 2011. Cara meminimalkan ketidakpastian lingkungan yaitu dengan cara menjadikan teknologi sebagai alat bantu untuk membangun hubungan personal dan mendorong orang lain untuk berkembang dengan melalui praktek-praktek yang mendorong orang untuk berkembang. Jawaban saya untuk nomor 3 yaitu
Alasan kenapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Karena supaya organisasi atau perusahaan dapat berkembang dan untuk mempertahankan hidup, dan perusahaan harus mampu menghasilkan produk atau jasa dengan mutu yang baik dan pelayanan yang baik dibanding pesaing lainnya. Dampak dari persaingan global terhadap budaya kerja organisasi yaitu berpengaruh terhadap perilaku anggota dan berpengaruh pada kinerja dan kepuasan kerja serta hasil yang dicapai. Jawaban saya untuk soal 3 yaitu penerapan proses perencanaan SDM untuk lembaga pendidikan yaitu dengan merancang dan mengimplementasi program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Usaha dalam membuat perencanaan SDM lembaga pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dapat menguntungkan individu dan lembaga, melakukan pelatihan pada pendidik dan meningkatkan budaya membaca. Jawaban saya untuk soal 4 yaitu struktur organisasi perusahaan fungsional. Sebuah perusahaan dipimpin oleh direktur. Lalu direktur mempunyai bawahan owner atau pemilik. Owner atau pemilik memiliki kaki tangan yaitu manajer marketing, manajer produksi, dan manajer keuangan. Untuk manajer marketing mempunyai bawahan supervisor dan supervisor mempunyai bawahan sales marketing dan kepala gudang. Untuk manajer produksi mempunyai bawahan supervisor dan supervisor mempunyai bawahan pegawai teknis atau buruh. Dan yang terakhir untuk manajer keuangan yaitu mempunyai bawahan bidang administrasi untuk membantunya. Untuk jawaban saya yang soal 5, setiap struktur organisasi perusahaan merupakan sebuah penggambaran tingkatan jabatan dalam suatu organisasi perusahaan. Tujuannya adalah supaya masing-masing personel memahami dan mengetahui posisi serta tanggung jawab terhadap jabatan yang didudukinya. Dampak dari struktur organisasi tersebut yaitu tertatanya penguasaan setiap anggota. Dengan ini, perusahaan dapat mencapai target atau tujuan perusahaan dengan cepat. Pendeskripsian pekerjaan yang jelas dan koordinasi antar unit, fungsi atau pembagian wewenang tanggung jawab yang jelas. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.